Halo partners, ketemu lagi di program Abicara. Kali ini kita akan membahas mengenai serial Squid Game. Seperti biasa saya ditemani oleh Pak Nabil. Gimana sehat Pak? Sehat Pak Riza. Oke, dan Pak Agus, sehat Pak ya? Pak Riza, ya, Oke. Nah, teman-teman jangan lupa juga untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa untuk mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker. Nah, kita langsung aja membahas mengenai serial Squid Game yang lagi viral ini. Serial Squid Game yang tayang mulai 17 September 2021 di layanan streaming Netflix begitu viral di Indonesia dan di dunia ternyata ya. Ya. Dan tidak hanya disukai oleh penggemar K-drama atau K-pop, tapi juga merambah penonton baru di luar segmen itu. Viralnya Squid Game ini bisa dilihat dari banyaknya konten terkait adegan-adegan dari serial dengan 9 episode ini. Mulai dari meme, stiker, gif hingga review atau sinetron adaptasi. Bahkan ada juga replika patung permainannya dihadirkan dan dimainkan di berbagai penjuru Indonesia, Pak Nabil, Pak Riza. Iya. Nah, dalam pembahasan kali ini, Pak Riza, Pak Agus, pemegang hak cipta dari Squid Game yaitu Netflix adalah pemodal sekaligus distributor resmi dari serial Squid Game ini. Dan Hwang Dong-hyuk bertindak sebagai sutradara dan sekaligus penulis cerita dari Squid Game ini. Nah, coba kita bedah sedikit bagaimana hukumnya memposting adegan film misalnya dari serial Squid Game ini di media sosial, pembuatan meme, atau misalnya pembuatan stiker untuk WhatsApp. Oke, jadi banyak netizen yang mengikuti tren ya mengenai Squid Game ini ya. Karena serialnya viral sehingga semua saling berlomba-lomba dalam mengunggah adegan-adegan film di sosial media. Ada yang bentuk memes dan ada pula dalam bentuk stiker WhatsApp seperti itu. Sebetulnya wajar saja sih ya, karena jadi banyak orang yang mau mengikuti tren. Namun harus juga dipahami bahwa dalam hal menggunakan konten atau karya orang lain, ini perlu mempertimbangkan apakah pemilik hak ciptanya akan merasa terganggu dan dirugikan atau tidak, seperti itu. Iya. Jadi memang jika mau tetap posting boleh-boleh saja Pak Riza, Pak Nabil. Apalagi penggunaannya juga bukan penggunaan komersial atau si pembuat tidak mendapatkan keuntungan secara langsung dari postingan atau meme yang dibuat. Tapi tetap harus disiapkan juga bahwa ini ada konsekuensinya kalau tiba-tiba pemilik Squid Game merasa terganggu. Misalnya dalam bentuk larangan hingga penghapusan postingan yang sudah kita buat seperti itu. Yeah. Jadi, apakah review film termasuk pelanggaran hak cipta atau tidak? Nah, ternyata Pak Riza, Pak Agus, ada pekerjaan mereview film yang dilakukan secara tertulis atau dibuatkan dalam bentuk video yang berpotensi melanggar hak cipta. Jika review atas film tersebut menggunakan foto-foto atau poster tanpa izin, atau jika reviewnya dilakukan secara online menggunakan potongan klip dari film tersebut tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, hal tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran. Mungkin kemudian muncul pertanyaan, saya kan sudah berlangganan Netflix nih Pak, oke, dan menontonnya secara legal gitu ya. Kenapa tidak boleh begitu untuk mereview? Bayar sudah, Bayar, tapi kok nggak boleh? nggak boleh mereview gitu. Ini Pak Riza sebenarnya adalah pemahaman awam yang salah mengenai hak cipta, yang seolah-olah saya sudah membayar untuk suatu hak yang besar hanya karena telah membayar biaya langganan atau tiket bioskop misalnya untuk hal lainnya, akhirnya berhak melakukan apa saja yang berkaitan dengan adegan film tersebut misalnya. Nah, ini berkaitan dengan hak cipta bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta, di mana hak eksklusif tersebut terbagi dua, yaitu hak moral dan juga hak ekonomi. Kemudian misalnya mereview film tersebut dan dikomersialkan seperti yang tadi dibahas, itu ada peraturan yang berbeda mengenai hal ini. Karena ini terkait dengan komersialisasi suatu ciptaan. Dan dalam pasal 8-nya menyatakan bahwa pemegang hak cipta berhak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan tersebut. Oke, jadi
apabila seseorang hanya membayar tiket untuk menonton di bioskop atau yang tadi sudah berlanggan di layanan streaming Netflix misalnya, tidak serta-merta memiliki semua hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana tersebut di atas. Oke. Pak Riza, contoh simpel Pak Riza, kasih satu Pak Riza. Oke, contohnya tadi Pak Nabil sebutkan kita mau nonton ke bioskop. Oke. Dan kita mau nonton pasti harus bayar dulu dong. Nonton bioskop bayar. Bayar tiketnya, beli tiket dulu. Setelah kita masuk nonton bioskop, kita duduk. Nah, kita mau nonton, tapi kadang-kadang orang Indonesia kan suka ada yang mau merekam dengan handphone. Kreatif ya Pak ya. Mereka merekam dengan handphone film tersebut dan memang itu tidak diperbolehkan. Padahal sudah bayar. Oke, udah contoh yang paling simpel, sudah bayar tapi ada silakan menikmati filmnya, tapi masih dibatasi walaupun hanya merekam saja dilarang. Oke. Ternyata ada game juga yang populer yaitu Roblox, di mana game ini terinspirasi dengan memanfaatkan viralitas dari Squid Game dengan membuat nama gamenya Fish Game seperti itu. Squid Game, Fish Game. Oke. Inspired by Squid Game. Nah, untuk case seperti ini bagaimana legalitasnya Pak Agus, seperti apa? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini penting untuk terlebih dahulu mengetahui makna dari terinspirasi itu sendiri Pak Riza. Jadi tidak sedikit game yang memang dibuat dan dianggap terinspirasi dari sebuah film seperti itu. Contohnya misalkan ada The Walking Dead, ada Need for Speed, ada Harry Potter, dan masih banyak yang lainnya. Nah, pembuatan game yang terinspirasi ini biasanya memang dibuat setelah adanya persetujuan dari pemilik hak cipta dari film tersebut. Harus ya bagus ya. Harus. Jadi ada ada izin dulu lah. Oke. Misalnya jika film Squid Game ini menginspirasi Anda partner sekalian untuk membuat video game bertema mainan tradisional anak-anak, contohnya nih Pak Riza bagus game dinamakan lampu hijau, lampu merah. Akan tetapi Anda tidak menggunakan karakter, plot, visual dan musik dari film tersebut, itu semestinya tidak menjadi masalah. Namun jika Anda membuat game dengan membuat karakter yang sama persis dengan film tersebut, maka Anda dikategorikan melanggar hak cipta dari film tersebut. Meskipun Anda menceritakan kisah yang berbeda dari yang ada pada film originalnya, sehingga diperlukan izin dari pemilik hak cipta atau produsen filmnya. Kembali lagi seperti yang Pak Agus sampaikan tadi, perlu adanya izin. Pak Riza, kan belakangan ternyata ada nih yang memainkan Squid Game. Kasih contoh simpelnya lagi Pak Riza. Oke, ada juga waktu itu kita pernah baca juga di berita ya, ada petugas Kanwil Kemenkumham Jatim berpakaian ala Squid Game nih. Jadi pada tanggal 20 Oktober kemarin Pak Nabil, Pak Agus, para ini petugas ya yang ada di lapangan ini mereka memakai baju Squid Game yang warna merah itu Pak. Ya, mereka mengawal untuk melakukan seleksi kompetensi dasar SKD CPNS Kanwil Kemenkumham Jawa Timur. Nah, aksi mereka ini bahkan sampai juga beritanya ke Korea Selatan. Terus gimana tanggapan dari pihak terkait Pak Reza nih? Ya, mungkin tujuannya ini untuk supaya para peserta lebih rileks dan bahagia seperti itu. Ya, karena di dalamnya pada dasarnya tidak ada unsur komersil dari tes yang dilaksanakan tersebut. Betul. Tidak ada unsur komersil, betul. Dalam pandangan hukum, kasus ini tidak jauh berbeda dari poin terinspirasi game sebelumnya nih, Pak Riza, Pak Nabil. Jika jenis permainannya saja yang dimainkan, tidak akan ada masalah. Namun jika sudah menggunakan karakter, kostum yang menyerupai dan dengan tujuan komersial, hal ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran. Dan seperti yang tadi Pak Nabil sebutkan, nah kira-kira nih pelanggaran itu konsekuensinya seperti apa nih Pak Nabil? Oke, kita kembali kita bahas hak cipta adalah hak eksklusif. Jadi si pemilik hak cipta atau si pencipta ini memiliki hak untuk mengizinkan atau untuk melarang. Netflix sebagai pemilik hak cipta dari Squid Game mungkin tidak akan menuntut apabila ia merasa tidak dirugikan atau tidak merasa terganggu dengan penggunaan ciptaannya. Tetapi para pelanggar dalam tanda kutip yang dengan tanpa izin harus siap-siap dengan konsekuensi yang mungkin terjadi apabila Netflix merasa terganggu.
atau Netflix merasa dirugikan. Netflix mungkin bisa saja menuntut siapapun yang menggunakan ciptaannya yang berkaitan dengan Squid Game tadi. Tapi perlu diingat kalau hak cipta adalah delik aduan. Jadi jika tidak ada aduan dari Netflix, maka tidak ada proses hukumnya. Oke. Namun jika ada aduan, partners bisa diproses dengan gugatan perdata dengan ganti rugi yang tergantung pada kerugian yang diderita oleh pencipta. Bisa material, bisa imaterial. Bagus Pak Nabil. Bisa juga dengan tuntutan secara pidana. Sanksinya ada pembayaran denda dan juga ada kurungan penjara. Namun penyelesaiannya juga bisa dilakukan secara damai dengan negosiasi seperti itu. Pidana, perdata, tapi bisa diselesaikan dengan negosiasi. Betul. Oke. Semoga bicara kali ini bisa menambah wawasan kita semua sehingga kita bisa lebih sadar dan peduli tentang kekayaan intelektual khususnya hak cipta. Kami berharap sharing kita kali ini Pak Agus, Pak Nabil ya dapat memicu bagi insan-insan kreatif di luar sana nih yang semakin semangat membuat karya orisinil. Karena di era digital sekarang ini sudah banyak media platform yang memungkinkan karya kita menjadi lebih cepat sampai konsumen dan viral. Yang bukan tidak mungkin karya Anda semua ini akan menjadi Squid Game berikutnya gitu. Squid Game made in Indonesia. Iya, Cita rasa lokal ya. Kearifan lokal. Baik, terima kasih partners. Jangan lupa untuk share, comment, dan subscribe di platform YouTube kami Ambadar dan Ambadar. Sampai jumpa di program Bicara berikutnya.